Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai industri klepon. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Nadia NIM 011, Epistel NIM 035, Muhammad Maisa dengan NIM 065, dan saya sendiri Dami Sitohang NIM 053. Di sini kami memilih usaha produksi klepon. Di sini kami akan mulai menjelaskannya, dimulai dari estimasi dana modal untuk produksi skala kecil. Lihat dari tabel di sini sudah dijelaskan. Barang-barang yang diperlukan untuk membuat klepon, kemudian banyak bahan yang dibutuhkan, kemudian harga satuan dari setiap bahan, dan setelah jumlahkan total modal yang diperlukan untuk membuat produksi klepon dan skala kecil adalah 108.000. Di sini ada perhitungan keuntungan yang termasuk di tabel ini adalah penerimaan dan pengeluaran. Untuk kleponnya, untuk produksinya menghasilkan 27 pieces dikali 6.000 menghasilkan 162.000. Kemudian untuk pengeluaran dari investasi, biaya personal, biaya tetap sejumlah 148. Jadi keuntungan yang diperoleh itu sebesar 14.000 rupiah. Baiklah, untuk perhitungan keuntungan digunakan rumus BC sama dengan 162.000 dibagi 108 sama dengan 1,5. Jadi net untuk BPC lebih dari 1, maka usaha dinyatakan layak secara ekonomis. Kemudian masuk ke estimasi dana skala industri. Untuk skala industri tentunya peralatan yang dipakai akan semakin canggih. Jadi di sini ada beberapa komponen alat yang dipergunakan untuk pembuatan klepon, dimulai dari bangunan, serata pesanan motor sampai ke mesin sealer. Di sini sudah dijelaskan harga dari setiap komponen barang. Kemudian tambahkan dengan berapa unit yang dibutuhkan, kemudian setelah dikalikan dari jumlah persatuan ke berapa unit yang dibutuhkan, dapat dijumlahkan semua investasinya sekitar 287.040.000 rupiah. Kemudian masuk ke biaya produksi, biaya tidak tetap. Untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, di sini dapat dilihat bahwa jumlah dari setiap bahan untuk biaya yang tidak tetap itu sekitar 7.639.808.000. Kemudian untuk biaya tetap, di sini ada beberapa yang termasuk dalam biaya tetap seperti gaji karyawan, pemeliharaan gedung peralatan, penyusutan gedung peralatan, kemudian bunga modal berkisar sekitar 121.708.000. Kemudian masuk ke tabel penerimaan. Untuk tabel penerimaan dari tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun keempat, banyaknya pitch dihasilkan sama yaitu 432.000 pitch dengan harga satuan untuk satu pitch yaitu 6.000. Dan setelah dijumlahkan, dapat kita lihat bahwa jumlah dari penerimaan yang diperoleh dari tahun 1 sampai tahun keempat sekitar 10.368.000.000 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya adalah cash flow atau aliran kas. Dapat dilihat di sini bahwa penerimaan dari tahun pertama sampai tahun keempat sama. Kemudian untuk pengeluaran diestimasikan hanya ada di tahun pertama yaitu 287.040.000. Kemudian untuk biaya operasional setiap
Biaya operasional untuk biaya tetap dari tahun pertama sampai tahun 4 juga sama. Kemudian untuk biaya tidak tetap juga sama. Jumlah dari tahun pertama untuk aliran kas sekitar 2.318.340.000. Untuk tahun kedua 2.031.300.000, untuk tahun ketiga 2.031.300.000, dan kemudian untuk tahun keempat 2.031.300.000. Jadi di sini dapat diperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini dapat dicari dari jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Untuk keuntungan tahun pertama sekitar 273.660.000 diperoleh dari 2.592.000.000 dikurangi dengan 2.318.340.000. Untuk tahun kedua juga begitu, dapat diperoleh keuntungan sebesar 560.700.000 sampai tahun keempat. Dapat di sini perbedaan keuntungan yang diperoleh dari tahun pertama sampai tahun keempat. Untuk tahun pertama lebih kecil dibandingkan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, karena tahun pertama masih digunakan untuk modal usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan NPV. Untuk perhitungan NPV ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Revistel. Untuk rekan saya berikan satu. Baik, saya akan menjelaskan tentang perhitungan NPV. Di sini kita dapat melihat bahwasannya ada tabel, ada penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan. Nah, di sini penerimaannya itu untuk tahun 1 itu 2.592.000 rupiah. Nah, di sini itu tahun 1, 2, 3, dan 4 itu sama. Pada I 10% pada tahun kedua itu dapat kita cari dengan rumus P sama dengan F dikali P per F kali I dikali N. Baru kita dapat mencari nilai-nilai yang ada di kolom tersebut atau tabel tersebut. Untuk perhitungan NPV ini, yang pertama itu perhitungan I sama dengan 10%. Nah, untuk tahun kedua itu N-nya itu 1. Kita gunakan rumus P sama dengan F dikali PV kali I kali N. Nah, di sini itu F-nya 560.700.000 itu dikalikan dengan 0,9091. 0,9091 ini didapat dari tabel majemuk. Jadi di tabel majemuk itu nanti bisa kita cari I-nya itu 10% dengan N-nya 1. Maka didapatkan hasil 509.732.370. Nah, untuk tahun ketiga dan keempatnya itu sama, tetapi N-nya untuk tahun ketiga itu 2 dan tahun keempatnya itu 3. Selanjutnya, untuk perhitungan yang I itu juga sama, tetapi untuk I itu di tabel majemuk itu dapat kita lihat di 20%. Jadi untuk tahun kedua itu N-nya 1 dengan rumus P sama dengan F dikali P per F kali I dikali N. Itu nilai F-nya itu 560.700.000 rupiah dikali 0,8333. Ini dapat di tabel majemuk. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya, untuk perhitungan I sama dengan 30% itu juga tetap sama. Di tabel majemuk dapat dilihat I-nya itu 30% dan N-nya itu ada N1, 2, dan 3. N1 ini untuk tahun kedua, N2 ini untuk tahun ketiga, N3 itu untuk tahun keempat. Selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat
NPV keuntungan. NPV itu net present value. Itu adalah I-nya itu 20%, di mana itu didapatkan di tabel yang kita cari. Itu ada 273.660 ditambah 467, 231, 310. Itu dapat dilihat di tabel di atas. Boleh ke tabel, Dami? Nih, ini yang didapatkan itu di tabel 6 perhitungan NPV itu di keuntungan. Jadi pada tahun 1, 2, 3, dan 4 itu dijumlahkan. Jika I-nya 10% itu dijumlahkan 273.666, 0 itu ditambahkan dengan 500.732.370 rupiah, ditambahkan lagi di tahun 3 dan tahun 4. Boleh balik ke tadi, Dami? Next. Nah, di sini kita dapat menentukan IRR, di mana IRR ini rumusnya adalah I ditambah NPV1 per NPV2 dikali I2 kurang I1, di mana I-nya adalah 30%, lalu NPV1-nya itu adalah 1.454.657.480 rupiah per 1.454.657.480 rupiah dikurang dengan 1.291.877.270 rupiah. Nah, ini itu dikali dengan 30 dikurang 20. Maka hasil yang didapat itu adalah 119,36%, di mana jika IRR lebih besar dibandingkan dari MAR yang ditentukan di sini ada 30%, berarti industri tersebut layak untuk didirikan secara ekonomis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Epistel. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai benefit cost yang dijelaskan oleh rekan saya Maisa. Untuk Maisa saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang benefit cost atau B per C, yaitu nilai I sama dengan 0%, nilai B sama dengan permintaan yang hasilnya didapat pada tabel NPV sebelumnya, yaitu 2.592.000.000 rupiah dijumlahkan hingga tahun pertama 2, 3, dan 4 hingga hasilnya 10.368.000.000 rupiah. Untuk nilai C itu diambil dari hasil pengeluaran pada tabel NPV, yaitu dapat dilihat pada slide-nya, dan hasilnya 8.412.240.000 rupiah. Nisbah B per C sama dengan didapatkan pada hasil sebelumnya, yaitu 10.368.000.000 rupiah dibagi 8.412.240.000 rupiah sama dengan 1,2324. Terusnya
nilai I sama dengan 10%. Sama seperti yang sebelumnya, nilai B adalah permintaan yang hasilnya didapatkan pada tabel NPV pada tahun 1, 2, dan 3, dan 4. Hasilnya 9.037.785.600 rupiah. Dan nilai C hasilnya 7.776.846 rupiah. Nisbah B per C-nya 9.037.785.600 rupiah dibagi 7.369.776.846 rupiah sama dengan 1,2263. Next. I sama dengan 20%. Sama seperti tadi, nilai B-nya hasil pada nilai B yaitu 8.586.88.600 rupiah dan nilai C-nya 6.597.070.320 rupiah. Nisbah B per C-nya hasilnya 1,2205. I 30% sama seperti yang tadi, nilai hasil B-nya 7.209.331.200 rupiah dan nilai C-nya 6.007.383.660 rupiah. Nisbah B per C-nya adalah 1,2150. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan melanjutkan menjelaskannya, yaitu untuk perhitungan BEP. Baiklah, saya serahkan kepada rekan saya, Nadia. Silakan. Oke, terima kasih Dami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan BEP. BEP sendiri itu BEP produksi, BEP harga. BEP produksi, rumusnya itu BEP produksi sama dengan BEP penerimaan dibagi harga. Nah, BEP penerimaan itu dapat dilihat dari tabel tadi. Tabel penerimaan yaitu 149.170.241 rupiah dibagi 6.000. Hasilnya 24.861 rupiah, 708.333. Nah, pada tingkat produksi bungkus 24.861 rupiah di 7,68333 per tahun pengolahan klepon berada pada titik impas. Nah, untuk BEP harga, itu rumusnya BEP harga sama dengan biaya total dibagi produksi. Biaya total itu 2.031.300.000 dibagi 432 sama dengan hasilnya itu 4.783. Pada tingkat harga klepon hasilnya itu
tadi 4.702.83 usaha pengolahan telepon berada pada titik impas. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis sensitivitas. Untuk rekan saya Nadia, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya tadi, yaitu analisis sensitivitas. Untuk mengkaji sejauh mana perubahan unsur-unsur dalam aspek finansial, kegiatan usaha yang dijalankan atau diusahakan, analisis sensitivitas akan melihat apa yang akan terjadi dengan hasil kegiatan usaha jika terjadi perubahan-perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya dan pendapatan. Dalam penelitian, analisis sensitivitas dilakukan pada arus penerimaan manfaat dan pengeluaran biaya pada analisis kelayakan usaha, yaitu perubahan biaya operasi, perubahan biaya bahan baku, dan perubahan penerimaan. Maka berikut perhitungannya. Penerimaan, yaitu rumusnya toleransi sama dengan penerimaan minimum dibagi penerimaan direncanakan dikali 100%. Penerimaan minimum yaitu hasilnya 4.072.083.000 dibagi 2.592.000.000 dikali 100% hasilnya 0,8%. Usaha perlengkapan memiliki toleransi 0,8% penurunan produksi sampai dari yang direncanakan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Nadia. Demikian presentasi kami. Di sini adalah lampiran kami ketika kami melakukan untuk produksi telepon. Sekian dan terima kasih.